وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد. Tidak kata yang paling indah dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain pujian dan syukur kita kehadirannya. Allah begitu sayang, begitu cinta kepada kita, masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk selalu beribadah. Mudah-mudahan segala ibadah kita Allah Subhanahu wa taala terima. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita melanjutkan pengajian kita, agar tidak dianggap lalai, kembali kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita keriban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina. Mudah-mudahan dengan serinya kita berselawat, kita semakin cinta, kita semakin rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah kita tatap wajahnya, tak pernah kita dengar suaranya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mayal jannah. Barang siapa yang menjalankan sunnahku berarti cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepada aku maka kelak bersamaku dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah. Dalam firman Allah surah Az-Zariyat ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada dirimu mengapa tidak kamu perhatikan? Kita semua mengetahui bahwa manusia itu ada mempunyai tubuh kasar dan mempunyai tubuh halus. Yang dinamakan tubuh kasar itu adalah yang berbentuk badan, kepala, tangan, dan kaki. Dan badan kasar ini terdiri darah, daging, kulit, dan tulang. Akan tetapi jika manusia cuma mempunyai badan kasar dan badan halus saja tanpa akal, maka manusia menjadi orang gila namanya. Karena orang gila itu sudah hilang akalnya. Sesungguhnya yang menjadi tenaga atau dorongan dalam diri manusia bukan hanya akal saja. Sesungguhnya manusia dilengkapi oleh Allah dengan berbagai tenaga selain daripada ruh atau nyawa. Ya, manusia ada jasmani, ruh, rawan, akal, hawa nafsu, dunia, malaikat, setan. Marilah kita coba membahas satu persatu apa guna manfaatnya. Ya. Yang pertama jasmani adalah tubuh kasar yang menempati ruh. Dan gunanya ruh itu adalah menghidupi jasmani dari ubun-ubun kepala sampai ke ujung kaki. Yang kedua ruh, nyawa yang menghidupi sekujur tubuh manusia dan menumbuhkan tumbuh manusia sejak ia berada dalam kandungan sampai ia lahir di dunia, sampai batas ajalnya. Kemudian yang ketiga ada namanya rawan. Rawan adalah pekerjaan menghayal, membayangkan sesuatu, baik hal-hal yang belum datang atau hal-hal yang telah lalu. Misalnya seorang pengarang, dia dapat menghayalkan sesuatu sehingga menjadi buah karangan. Demikian juga pelukis. Demikian pula orang yang sedang dimabuk cinta, tergambar dan terbayang hal-hal yang mengasyikkan, padahal belum dialaminya. Hayal atau rawan ini tidak terdapat pada binatang. Semua orang ada rawannya, cuma ada kuat, ada yang lemah. Jadi rawan itu bertempat dalam otak manusia. Oleh karena itulah manusia sifatnya membangun. Karena dia mempunyai khayal yang diterbitkan oleh rawan. Sekecil-kecilnya adalah membangun rumah tangga. Itu hal yang ketiga. Yang keempat adalah akal. Adalah sesuatu nikmat pemberian Allah yang mahal harganya. Manusia diwajibkan beragama karena ada akalnya.
Akal inilah sebagai alat penerang bagi manusia. Maka dengan akal inilah memilih mana jalan yang baik, mana yang buruk. Dan dengan akal ini manusia bisa menimbang, memberi putusan, bersalahkah dia atau tidak. Maka dalam agama Islam dilarang orang minum minuman keras karena minuman itu merusak akalnya meskipun cuma sebentar saja. Kemudian hal yang kelima, hawa. Hawa adalah perasaan. Tiap-tiap manusia mempunyai perasaan, rasa senang, rasa susah, rasa puas, rasa tertekan, rasa cinta, rasa benci, rasa mulia, rasa hina, dan sebagainya. Jadi orang yang tidak mempunyai perasaan, samalah orang itu seperti orang yang sudah mati jiwanya. Kemudian yang keenam, nafsu. Nafsu adalah keinginan. Ingin senang, ingin kaya, ingin pangkat, ingin mulia, ingin kemasyhuran, ingin namanya baik. Pendeknya 1001 macam keinginan. Akan tetapi hawa nafsu adalah bergandengan, ya. Hawa dan nafsu ini bergandengan. Jika orang-orang mendapat rasa sakit, tentu ingin sembuh. Jika sedang merasai susah, tentu ingin senang. Jika sedang mempunyai rasa cinta, tentu ingin bertemu dengan dicintainya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, apa itu dunia? Dunia ini adalah hobi, kesenangan. Ya. Tiap-tiap manusia mempunyai hobi. Tetapi hobi orang tidak serupa dan kadang berubah. Ada orang yang hobinya memelihara burung, ada yang senang mengumpulkan perangko bekas, ada yang senang main judi, ada yang senang mengadu ayam, jago, dan bermacam-macam coraknya. Itulah dunianya manusia. Akan tetapi hobi yang tidak terlarang dalam agama adalah halal. Misalnya hobi mencari harta dengan jalan halal, dengan berniaga, berdagang, berusaha, bertani, dan sebagainya. Dan ada hobi yang terlarang oleh agama, umpamanya hobi main judi, hobi mencuri, hobi menipu, dan sebagainya. Nah, kemudian malaikat, bahwa malaikat itu jauh daripadanya. Pada hakikatnya tidak demikian. Dia malaikat itu adalah dekat. Wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin. Sesungguhnya atas kamu ada malaikat penjaga. Malaikat itu mulia, menulis amal kamu. Ya. Kemudian selain daripada itu, penjaga malaikat itu dikala kita tidur. Jangan sampai kemasukan semut. Masuk semut lubang hidung kita atau mulut kita sedang terbuka. Karena tidak semua orang sedang tertidur tertutup. Juga malaikat itu dapat kita mintakan bantuannya. Cobalah ketika membaca, mau tidur, ucapkanlah demikian. Hai malaikatku, bangunkanlah aku jam sekian untuk salat tahajud atau salat subuh. Insya Allah pada waktunya sebagaimana saudara minta. Atau pesankan, tiba-tiba mata saudara melek, terbuka sendiri pada waktu itu. Mengapa? Karena kita sudah berdoa kepada Allah, minta kepada malaikat supaya membangunkan kita sholat tahajud, sholat subuh. Hal demikian inilah yang dikerjakan, membuktikan bolehlah saudara coba, ya, asalnya baik. Nah, kemudian yang kesembilan, setan. Sesungguhnya setan ini bukan jauh tempatnya. Dia bukan bertempat di kuburan atau di hutan lebat. Dia bertempat di dada manusia, di peradan darah. Nah, coba perhatikan dalam firman Allah dalam surah An-Nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membuat gangguan di dada manusia daripada bangsa jin dan manusia. Maka jelas setan itu tempatnya di dada manusia. Coba perhatikan ketika kita sholat. Ya, macam perasaan kita digoda supaya ingat ini, ingat itu. Padahal sebelum kita takbiratul ihram tidak ingat apa-apa. Itulah salah satu hasil pekerjaan setan. Sholat kita main-main, ingat yang lain, itu semua godaan setan. Tentu kita bertanya, apa manfaatnya setan itu pada diri manusia? Sedangkan nyatanya dia mengganggu kehusyukan kita dalam sholat. Tiap-tiap sesuatu Allah ciptakan pasti ada gunanya. Contohnya, seperti api misalnya. Api itu sangat besar manfaatnya bagi manusia. Ya, kita tidak akan hidup jika tanpa api. Justru api itu pun tidak sedikit membuat celaka kepada manusia.
Maka jika manusia tidak berhati-hati memakai api, niscaya timbul kebakaran yang akan menjadi bahaya bagi manusia itu sendiri. Demikian pula setan pada diri manusia. Setan itu asalnya jin. Maka jin itu Allah jadikan dari api. Dan padanya setan dalam diri manusia adalah menerbitkan amarah. Al-ghadabu minasyaiton. Amarah itu daripada setan. Jadi tegasnya Allah jadikan setan pada manusia untuk menerbitkan amarah manusia. Dan kita dapat membayangkan bagaimana jika kiranya manusia tidak mempunyai amarah. Cuma barangkali orang yang berubah akalnya sedang mabuk dan tidak mempunyai amarah. Akan tetapi boleh orang marah kepada yang mempunyai kesalahan, ya. Tetapi jangan sampai merusakkan sesuatu atau merugikan orang lain atau merugikan daripada diri sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang penting kita perlu pahami, belajar dan belajar. Ya. Dalam hal ini kita juga perlu memahami ada 4 unsur yang ada dalam tubuh manusia, ya. Yang pertama amarah. Amarah itu dari unsur api. Yang kedua kemauan dari unsur angin. Yang ketiga cita-cita dari unsur air. Kemudian keempat sabar dari unsur bumi. Untuk menyelidiki lebih lanjut dapat membuktikan secara objektif manusia adanya telinga dari unsur api, mata dari unsur air, hidung dari unsur angin, mulut dari unsur tanah. Telinga dari unsur api. Karena dia orang muda tersinggung perasaannya lantaran mendengar cemohan, celaan, makian, sindirian. Orang lekas menjadi marah jika kena sindiran, hasutan, umpamanya kata-kata yang menyakitkan hati. Sebaliknya orang yang menjadi lemah lembut hatinya berkurang amarahnya jika mendengar kata-kata yang baik, sopan, merendah, dan menyenangkan. Api akan menjadi padam bila disiram air. Kemudian mata unsur air. Air adalah sifatnya adil. Air dapat dibuat ukuran, misalnya tukang kayu atau tukang batu untuk mendirikan rumah biasanya menggunakan water vase yang menjadi ukuran miring atau datar. Bukankah melihat sinar mata seseorang dapat mengetahui apa itu yang membenci atau mencintai kita? Dapat kita meraba-raba seorang wanita benci atau cinta, setuju atau tidak dari sinar matanya. Itulah unsur daripada air. Kemudian hidung, unsurnya dari angin. Ia adalah alat penciuman, alat penunjuk apa bau-baunya. Dengan dia orang jadi mengetahui ada baunya, wangi, bau busuk, anyir, tengik, dan sebagainya. Udara adalah sebagian daripada angin yang tidak bergerak. Dan udara dapat menyebarkan bau-bauan. Dan kemudian ditangkap oleh hidung. Lantaran hidung ini adalah unsur angin. Kemudian mulut. Mulut ini unsur tanah. Mulut adalah sama sifatnya dengan tanah. Ia selalu menerima apa saja yang datang kepadanya dan tidak ditolaknya. Coba perhatikan. Tiap-tiap makhluk yang mati, manusia, binatang, daun-daunan, kayu-kayuan, bila jatuh di tanah, apalagi dipendam di dalam tanah, diterima oleh tanah dan lama-lama menjadi tanah. Demikian sifat mulut manusia. Sejak melek matanya, sadari pagi sampai sore, sampai ia mau masuk tidur. Cobalah perhatikan berapa macam benda yang masuk dari mulutnya. Nasi, ikan, daging, sayuran, air, kopi, teh, rokok. Ini menunjukkan bukti bahwa mulut itu adalah unsur tanah. Itulah keempat unsur tadi yang menjadi bahan perlengkapan bagi tubuh kita untuk kita selalu bagaimana merenungkan, memikirkan begitulah Allah. Begitu luar biasanya menciptakan kita dan kita wajib mensyukurinya. Mungkin demikianlah pengajian kita karena sudah masuk waktu azan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, panjang umur, dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.